wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Mariah Ulfah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Jember dengan NIM 220201105954. Saya mengajar di SMP Islam Ayatra, Kecamatan Raje, Kabupaten Tangerang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi teks tanggapan di kelas 9. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran berikutnya dapat lebih baik lagi bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Pimpin doanya untuk ketua kelas. Siapkan dulu ya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah berdoa. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hafal kan? Hafal. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mana hari ini hadir semua? Hadir. Ibu absen terlebih dahulu ya. Nurul Hasanah. Hadir. Indah. Hadir. Zahra Rahma Hanafi. Hadir. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah siap, coba kasih senyuman termanisnya dulu. Mana senyumnya? Lihat teman-temannya, tengok. Kasih senyuman termanis supaya apa? Supaya semangat. Coba dilihat bajunya sudah rapi belum? Sudah rapi. Bahasa Indonesia. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Oke, sudah siap? Sudah semangat? Semangat. Hari ini kita akan belajar seperti yang pertemuan yang lalu, yaitu masih mengenai teks tanggapan. Teks tanggapan ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pernah menanggapi seseorang atau sesuatu? Pernah? Nah, teks tanggapan ini berkaitan ketika teman kalian membuat karya. Karyanya bagus. Kalian bilang apa kalau karyanya bagus? Wah, bagus sekali. Kalau karyanya kurang bagus? Gimana, diketawain? Enggak. Dikasih apa? Motivasi, saran. Bagus. Jadi jangan langsung diketawain ya. Mentang-mentang karya temennya kurang bagus diketawain. Dikasih motivasi, dikasih saran supaya jadi lebih
Baik, lebih bagus lagi. Itu dia tentang teks tanggapan. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dan atau dibaca. Yang kedua, mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Indikatornya apa? Ada 3 indikatornya, yaitu yang pertama, kalian menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Yang kedua, menelaah model teks tanggapan. Yang ketiga, yaitu menulis teks tanggapan berupa kritik ataupun pujian sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3, yaitu melalui pendekatan saintifik. Dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik kalian diharapkan mampu untuk menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah model teks tanggapan dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan teks tanggapan sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaannya dengan tepat. Karakter yang diharapkannya. Kalian tentunya belajar tidak hanya pengetahuan saja, tapi harus diiringi dengan sikap atau karakter. Yang pertama ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Ada manfaatnya nggak sih kita belajar teks tanggapan pada hari ini? Ada. Manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu kita belajar untuk menilai sesuatu lebih kritis lagi terhadap lingkungan sekitar. Ya, kita harus lebih kritis terhadap lingkungan sekitar. Karena dengan kita kritis, kita bisa memberikan tanggapan atau komentar. Berupa apa tadi? Bisa saran, motivasi, bisa juga pujian. Betul. Ibu punya sebuah teks tanggapan mengenai remaja dan game online. Sebelum itu kita simak terlebih dahulu video yang akan Ibu tampilkan. Videonya apa ya? Penasaran nggak? Penasaran. Tapi kalian pasti udah sering lihat nih videonya. Yes. Ini sudah lagi ngambil itu deh. Wah, video apa ini? Ada yang tahu nggak? Dia lagi ngambil ya. Dekat sekali dengan remaja, terutama kalian. Meskipun di sini ada perempuannya, kenal sama game ini? Kenal. Namanya Mobile Legends. Ada yang ingin memberikan tanggapan terkait game ini? Oke. Bagaimana tanggapan kamu mengenai game online tersebut? Menurut saya game online memiliki dampak negatif bagi pelajar, Bu, karena adanya game online kita jadi malas belajar dan ketagihan bermain game. Oke, Salah bagaimana tanggapannya? Menurut saya game online juga memiliki dampak yang positif, tidak sepenuhnya buruk. Karena saya pernah mendengar bahwa game online sekarang menjadi salah satu cabang olahraga e-sport dunia yang mengharumkan nama bangsa. Oh gitu, oke. Tadi ada sedikit kekeliruan ya, bukan e-sport tapi e-sport. Ya, e-sport. Ternyata game juga bisa mengharumkan nama bangsa. Sudah dibuka di luar sana bahwasanya ada game yang bisa mengharumkan nama bangsa dengan cara bertanding antar negara. Betul, internasional. Wow. Jadi dari tanggapan kedua teman kalian tadi dapat kita simpulkan bahwasanya game ini tidak hanya punya dampak negatif, tapi ada dampak positif. Dampak negatifnya apa tadi? Buat kecanduan, ketagihan, males belajar. Dampak
Dampak positifnya apa? Menjadi salah satu cabang olahraga. Menjadi salah satu cabang olahraga yang bisa mengharumkan nama bangsa. Wah, ternyata tidak seburuk itu ya, bisa juga mengharumkan nama bangsa. Tunggu dulu, tapi tidak boleh terlalu lama main gamenya, harus bisa membagi waktu dengan belajar. Baik, kita kembali lagi ke teks tanggapan yang tadi, remaja dan game online. Nah, dari teks tanggapan ini, tadi kan kita sudah tahu bahwasanya teks tanggapan memiliki 3 struktur. Dari keempat paragraf ini, yang mana sih yang merupakan struktur evaluasi? Siapa yang tahu? Angkat tangannya dulu. Oke, Rafif. Baik, yang mana Rafif? Paragraf pertama, Paragraf pertama, yang mana bacaannya? yang kemajuan teknologi informasi membuat banyak perubahan termasuk perkembangan game online di internet. Oke, betul. Itu adalah struktur evaluasi. Yang kedua, strukturnya apa? Deskripsi. Angkat tangan yang tahu. Oke. Paragraf kedua, Bu. Paragraf kedua merupakan deskripsi. Deskripsi Ya, yang game online banyak dimainkan oleh anak-anak dan remaja, terutama di kota-kota besar. Oh gitu, oke. Terima kasih, Sola. Yang ketiga yaitu strukturnya tentang penegasan ulang atau penilaian. Siapa yang tahu di paragraf keberapa adanya penegasan ulang? Ayo, paragraf keberapa? Indah. Ayo, Indah silakan di paragraf keberapa? Paragraf 4, Bu. Paragraf 4. Jenis atau model teks tanggapan ada 3. Yang pertama yaitu kritik. Yang kedua, yang ketiga saran. Nah, tentang game online tadi lebih cocoknya, lebih cenderungnya kepada kritik, pujian atau saran. Kritik karena menentang. Tapi tadi katanya enggak juga. Game online itu bisa juga, tapi asal dengan bimbingan orang tua. Gimana? Saran, betul. Jadi dia mengkaji secara teliti dan bijaksana bahwasanya tadi game online tidak hanya memiliki dampak negatif, tapi juga ada hal positifnya asal ada apa? Bimbingan atau pengawasan dari siapa? Orang tua, betul sekali. Jadi yang tadi lebih cocok kepada saran. Menyarankan bagi kalian nih yang masih megang handphone sendiri perlu pengawasan orang tua. Khawatir kayak tadi ada main yang temanya kekerasan. Nanti ditiru lagi sama adik kalian. Hati-hati ya. Kalian juga harus mampu membimbing adik-adik kalian supaya tidak meniru hal-hal yang negatif. Baik, ada yang ingin ditanyakan dari game online ini? Tidak ada. Sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai media sosial. Siapa yang kenal dengan media sosial? Tahu media sosial? Tahu. Coba sebutin apa aja media sosial. Handphone, TikTok, Instagram, Twitter, Google, Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube. Wow, banyak itu namanya media sosial. Nah, sekarang kita bagi kelompok kalian. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kita bagi menjadi 5 kelompok.
Apa Bu tugasnya? Tugasnya yaitu di sini ada LKPD-nya. Sama seperti yang tadi Ibu bacakan ya, ada kompetensi dasar, indikatornya, dan langkah-langkah pengerjaannya, yaitu kalian baca teks yang ada di sini, kemudian tentukan struktur dan contoh kutipannya yang mana yang merupakan evaluasi, deskripsi, dan penilaian atau penegasan ulang. Yang terakhir kalian menyusun teks tanggapan yang temanya adalah media sosial. Media sosial punya dampak negatif? Punya dampak positif? Silakan kalian tuliskan, boleh diambil berdasarkan salah satu modelnya. Saya lebih ke dampak sosial deh Bu, berarti masuknya ke model yang mana? Kritik. Menurut saya banyak positifnya Bu, berarti masuknya ke pujian. Enggak Bu, menurut saya seimbang, ada negatifnya, ada positifnya, tapi harus dengan bimbingan orang tua. Boleh juga masuknya ke saran, tapi dikembangkan menggunakan bahasa kalian. Ada yang ingin ditanyakan dari LKPD-nya? Tidak ada, silakan bentuk kelompoknya sekarang. Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Tiga, empat, tolong kasih ke belakang. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya tadi? Tidak ada. Silahkan kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya. Yang mau bertanya, Bu saya kurang paham di sini. Silahkan nanti Ibu bantu supaya kalian tidak kesulitan lagi ya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Boleh? Ya? Boleh, boleh. Nanti ketika ada temannya yang presentasi, Ibu harap kelompok lain ikut menanggapi supaya adil. Ada yang presentasi, kalian menyimak dan menanggapi. Tidak yang presentasi semangat, yang mendengarkannya ngantuk nanti. Kalian harus semangat juga mendengarkan dan memberikan tanggapan ya. Sip. Oh ya, sampai deskripsi. Kelompok 2 sudah sampai mana? Boleh Ibu lihat progresnya? Oh iya betul. Ada yang kesulitan? Sedikit. Oh evaluasi. Kenapa evaluasinya? Evaluasi adanya di mana tadi kan sudah dicontohkan sama Raffi. Iya coba. Terus kutipannya yang mana? Oke diingat-ingat lagi ya. Dari kelompok 1 bagaimana? Sudah sampai mana? Deskripsi boleh Ibu lihat. Ada yang kesulitan? Lumayan. Masih tahap pencarian ya. Sambil diskusi lagi ya. Ya, kenapa? Oh, dalam satu struktur. Bolehkah 2 paragraf? Boleh. Misalnya dari paragraf berapa sampai paragraf berapa? Boleh. Lanjutkan.
Kelompok 4. Bagaimana kelompok 4? Ada yang kesulitan? Oh, tidak ada. Masih tahap pencariannya. Oh, sudah. Oke, tinggal ditulis. Sudah? Silahkan dilanjutkan. Nanti kalau ada yang kesulitan tanya ya. Sudah selesai? Oke. Boleh dikumpulkan. Ibu cek. Ya, kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompok 4 sudah. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengaruh K-pop Indonesia. Evaluasi. K-pop atau Korean Pop adalah satu jenis musik yang berasal dari Korea Selatan dan hampir seluruh warga negara Indonesia mengenalnya. Bahkan tahun lalu ada istilah demam K-pop yang melanda Indonesia, tetapi tidak hanya di negara Indonesia, melainkan hampir seluruh negara Indonesia K-pop mulai masuk di Indonesia. Pada tahun 2022, tepatnya saat drama Korea yang berjudul Winter Sonata tayang di salah satu stasiun televisi Indonesia. Setelah itu disusul dengan berjudul drama Korea lainnya. K-pop dikaitkan paling dekat musik-musik K-pop dibawakan oleh grup vokal baik boy band maupun girl band seperti Eko, Super Junior, dan SNSD yang sudah lama menjadi idola K-pop. K-pop mengandung aliran musik dance, hip hop, serta unsur koreografi dan kostum yang menarik. K-pop banyak digarungi oleh masyarakat, terutama remaja. Ada pula dampak dari pengaruh K-pop terhadap budaya generasi penerus bangsa, dan lain-lain. Ada beberapa dampak pengaruh negatif K-pop, antara lain pertama, mengurangi rasa cinta terhadap musik Indonesia seperti Melayu, dangdut. Kedua, musik Indonesia lama-kelamaan akan hilang. Dengan adanya K-pop ini akan berpengaruh pula terhadap permusikan di Indonesia. Ketiga, masyarakat kita khususnya para remaja banyak yang lupa akan identitas dari sebagai bangsa Indonesia. Karena gaya hidup mereka cenderung meniru budaya K-pop. Keempat, menjadikan anak individualisme dan lebih fanatik atau rasa suka berlebihan terhadap budaya K-pop. Kelima, rela membeli tiket konser yang mahal untuk membeli tiket atau aksesoris yang berbau K-pop. Pendapat yang disajikan tersebut mungkin benar, akan tetapi tidak hanya dampak negatif, namun ada juga dampak positif dari budaya K-pop. Dengan demikian, budaya K-pop sangat berpengaruh terhadap budaya remaja dan gaya hidup Indonesia. Saya tidak setuju dengan orang-orang yang mengatakan bahwa K-pop hanya membawa dampak negatif saja. Namun, saya lebih setuju dengan dikaitkan penulis bahwa K-pop tidak hanya membawa tetapi juga ada dampak positifnya. Apabila menyukai K-pop, lebih baik melakukan beberapa cara untuk mengatasi dampak negatif K-pop, terutama remaja. Karena remaja merupakan generasi penerus bangsa yang intinya akan mengelola negara menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah. Oke, dari kelompok 4 supaya adil ya. Tadi yang maju kelompok 1 menanggapi kelompok 2, maju lagi kelompok 3, kelompok 4 menanggapi. Menurut saya teks tanggapannya sudah bagus dan saya setuju bahwasanya demam K-pop itu sangat buruk bagi kehidupan remaja karena harga tiketnya mahal. Tapi ada positifnya juga, yaitu sebagai penyemangat dan supaya kita bisa sukses seperti mereka. Terima kasih tanggapannya ya, luar biasa tentang K-pop ini. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Dari kelompok
1. Siapa yang memberikan tanggapan? Menurut saya teks tanggapan punya dia sudah bagus, akan tetapi temanya kurang sesuai karena temanya media sosial, sedangkan kelompok 3 temanya K-pop. Oh, jadi gimana tadi temanya? Kurang sesuai. Karena seharusnya temanya apa? Media sosial. Oh, media sosial. Tapi mereka temanya K-pop. Oh, mereka temanya. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah tuntas semua, tadi sudah adil ya, ada yang presentasi, ada juga yang menanggapi. Bagaimana hari ini pembelajarannya, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan merefleksi hasil pembelajaran hari ini. Tadi sudah bagus semua ya, strukturnya sudah lengkap, ada evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang atau penilaian. Nah, yang perlu Ibu refleksi yaitu mengenai tulisannya. Ayo, siapa tadi yang merasa tulisannya huruf I kecilnya nggak dikasih titik? Ayo saya. Ya, huruf I kecilnya tidak diberi titik ya. Nanti rancu dengan huruf I kapital ya. Itu saja. Oh iya, satu lagi tadi. Ada yang lupa. Huruf awal di paragrafnya masih pakai huruf kecil. Siapa itu? Saya. Huruf harusnya di awal paragraf huruf kapital. Baik, itu saja, selebihnya sudah bagus. Temanya sudah bagus semua. Tadi ada yang Facebook, Twitter, K-pop. Katanya tadi K-pop nggak sesuai Bu, tema kita kan media sosial ya. Nggak apa-apa. K-pop beredar nggak di media sosial? Beredar, hanya saja tadi kurang spesifikasi di media sosial apa sih K-popnya biasanya beredar? Wow, di YouTube. Selain di YouTube, TikTok, Instagram, banyak di mana-mana ya demam K-pop. Tapi tadi katanya demam K-pop itu sangat menyulitkan bagi remaja. Kalau ngefans K-pop katanya harus beli sesuatu ya? Kayak apa aja? Photocard, album, terus yang warna-warni itu lightstick. Wah, ini kayaknya jangan-jangan demam K-pop semua di kelas ini, enggak? Tapi punya dampak positif juga. Apa tadi dampak positifnya? Penyemangat, betul, buat kita. Gimana? Jadi penyemangat agar bisa sukses seperti mereka juga. K-pop tuh menurut kalian sukses gak sih? Sukses ya, bisa dikenal buktinya sama Indonesia. K-pop itu orang mana sih? Ibu mah nggak tahu? Orang Korea. Lagi demam orang Korea. Kenapa demam orang Korea? Ganteng, cantik, good looking, banyak uangnya, waduh. Mudah-mudahan kalian juga ke depannya bisa sukses. Amin. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita evaluasinya. Tadi huruf kapitalnya jangan lupa di awal paragraf gunakan huruf kapital, dan kebiasaan menulis huruf I, kalau huruf I-nya kecil diberi titik. Tadi kita sudah mempelajari 2, yaitu struktur teks tanggapan. Ada apa aja? Lupa evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Jenis atau pola teks deskripsi ada berapa? Masih ingat nggak? Jenis atau model teks deskripsi ada berapa tadi? 3, apa aja? PT? Kalau kita lebih fokus pada dampak negatifnya, masuknya ke kritik. Kalau lebih fokus pada karya yang baik-baiknya, memuji, pujian. Tapi kalau berada di tengah-tengah, saran. Dikaji secara selektif dan bijaksana, itu saran. Baik, itu saja untuk hari ini. Silakan dibereskan bukunya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa